Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Dewi dalam pelajaran IPA. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan selalu mengingatkan kepada kalian, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Lakukan 3M dimanapun kalian berada. M yang pertama, gunakanlah masker. Jadi, kalian kalau ingin pergi, atau ingin bermain, atau ingin kemana saja, jangan lupa selalu menggunakan masker. M yang kedua, setelah kalian beraktivitas, jangan lupa kalian selalu mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Jadi biar selalu terjaga kebersihannya. M yang ketiga, kalian harus selalu menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kalian. Minimal 2 meter ya. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pelajaran IPA hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, jangan lupa ya, kalian subscribe, like, dan bunyikan loncengnya di channel Ibu ini ya. Materi hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Yang kedua, cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Dan yang ketiga, pengklasifikasian makhluk hidup. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Secara umum, ada 2 kategori benda dalam lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu benda hidup. Benda hidup di sini memiliki ciri-ciri yang pertama adalah bernafas. Yang ciri-ciri kedua bergerak, ciri-ciri ketiga berkembang biak, ciri-ciri keempat menanggapi rangsang, dan lain-lain. Pembagian secara umum yang kedua adalah benda mati. Benda mati atau benda tak hidup. Ciri-cirinya adalah 1. Tidak bernafas, 2. Tidak beradaptasi, 3. Tidak berkembang biak, 4. Tidak bergerak sendiri, dan lain-lain. Benda tak hidup atau benda mati disebut dengan zat. Zat dalam pengelompokannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, zat padat, kedua, zat cair, dan yang ketiga, gas. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Kedua, memerlukan makanan dan minuman. Yang ketiga, bergerak. Keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Selanjutnya, peka terhadap rangsang. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar atau beradaptasi. Baik, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu bernapas.
Setiap kamu bernapas, pasti kamu menghirup oksigen yang mengandung O2. Dan yang kedua, kalian pasti akan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ciri-ciri yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Kalian bisa perhatikan gambar berikut ini. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Energi didapat dari makanan dan minuman. Ciri yang ketiga, bergerak. Perhatikan gambar ilustrasi ini. Tubuh dapat beraktivitas karena memiliki sistem gerak. Nah, sistem gerak yang ada di dalam tubuh kita terdiri dari tulang, sendi, dan otot. Ciri-ciri yang keempat, tumbuh dan berkembang. Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan tubuhmu, samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu waktu masih kecil? Ada perubahan atau tidak, anak-anak? Jawabannya tentu saja tidak sama. Tinggi dan massa tubuh akan bertambah seiring pertambahan usia. Ciri-ciri yang kelima, berkembang biak atau bisa nama lainnya adalah reproduksi. Perhatikan gambar berikut ini, anak-anak. Di situ ada gambar binatang kucing yang sedang berkembang biak. Berkembang biak, kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak. Tujuan dari berkembang biak yaitu melestarikan keturunan supaya tidak punah. Ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada tumbuhan daun putri malu. Tumbuhan daun putri malu bila disentuh dia akan mengatup. Di sini rangsang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu rangsangan fisik. Rangsangan fisik itu bisa berupa cahaya, perubahan suhu, dan sentuhan. Yang kedua yaitu rangsangan kimiawi. Rangsangan kimiawi ini bisa berupa bau zat tertentu dan ada yang di dalam tubuh kita yaitu rasa lapar dan haus. Tumbuhan tidak memiliki alat indera dan sistem saraf. Rangsangan akan disebar oleh cairan dalam sel tumbuhan. Ciri yang ketujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau beradaptasi. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Pembagian adaptasi ada 3, adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajarannya. Tetap semangat dalam belajar, sukses menantimu di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.